Benarkah Haaland rayu kiper sakti Al Hilal buat gabung Man City? Erling Haaland buka suara setelah diisukan merayu kiper sakti Al Hilal, Yassine Bounou, agar gabung bersamanya di Manchester City. Manchester City harus angkat koper dari Piala Dunia Klub 2025 akibat disingkirkan Al Hilal. Memainkan babak 16 besar di Camping World Stadium, Orlando, Senin tanggal 30 Juni tahun 2025, The Citizens dibekuk raksasa Arab Saudi dengan skor 3-4. Pertarungan berjalan seru karena terjadi kejar-kejaran gol dan harus ditentukan lewat perpanjangan waktu. Yassine Bounou menjadi salah satu alasan kekalahan City. Meski tidak clean sheet, kiper timnas Maroko itu tampil sangat apik di bawah Mistar Al Hilal. Bounou menyelesaikan pertandingan dengan catatan 10 penyelamatan. Atas semua ini, Haaland mengucapkan selamat kepada Bounou di akhir laga. Dia pun membuat gerakan kepada sang penjaga gawang yang diartikan sebagai ajakan untuk pindah ke Man City. Terkait isu tersebut, Haaland memberikan klarifikasi. Si striker timnas Norwegia membantah lewat sebuah unggahan di Instagram Story. Haaland memposting foto dirinya dan Bounou sembari menyematkan kalimat, "Tidak benar." Sudah jatuh tertimpa tangga, Rodri kembali alami cedera. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa Rodri kembali alami cedera. Tapi Pep tak mengungkapkan cedera apa yang didapatkan sang pemain. Rodri masuk sebagai pemain pengganti pada laga kekalahan Man City lawan Al Hilal di babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025. Namun, dia hanya bertahan selama 53 menit dengan ditarik keluar saat extra time. Guardiola mengungkapkan hal itu karena ex-pemain Atletico Madrid itu, yang baru pulih dari cedera ACL, mengalami cedera baru. Kami harus melihat lebih dulu. Kelihatannya si Rodri awalnya baik-baik saja lalu agak mengeluhkan situasinya. Kami butuh waktu untuk banyak pemain bisa kembali. Menurut laporan dari jurnalis Daily Mail, Jack Gaugan, Rodri mengeluhkan masalah kebugaran selama seminggu terakhir saat kembali dari cedera lutut jangka panjangnya. Sang pemain bermain di keempat pertandingan yang Man City jalani di Piala Dunia Antar Klub, 3 sebagai pemain pengganti, sekali menjadi starter. Pemain timnas Spanyol itu sempat mengungkapkan bahwa dirinya justru senang dengan adanya Piala Dunia Antar Klub 2025 yang bisa membuatnya kembali bermain lebih cepat. Namun nampaknya, mengingat peraih Ballon d'Or itu absen sekitar 8 bulan, tentu tidak akan mudah untuknya langsung kembali ke kebugaran optimal. Gugurnya Man City dari kompetisi itu bisa jadi kabar baik untuk dia bisa beristirahat. Manchester City siap bahas kontrak baru dengan Ruben Dias. Manchester City dilaporkan tengah bersiap untuk membuka pembicaraan mengenai kontrak baru dengan bek andalan mereka, Ruben Dias. Kabar ini pertama kali diungkap oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano melalui akun media sosialnya, dengan menyebut bahwa diskusi akan dimulai dalam beberapa pekan ke depan. Menurut Romano, rencana ini menunjukkan komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk melanjutkan kerja sama dalam jangka panjang. Laporan ini juga diperkuat oleh sumber dari jurnalis Jack Gaugan yang menyatakan bahwa proses negosiasi akan mulai mengalami kemajuan dalam waktu dekat. Ruben Dias sendiri menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Manchester City sejak kedatangannya dari Benfica pada tahun 2020. Kepemimpinan, konsistensi, dan kualitas permainannya telah membuatnya menjadi sosok yang tak tergantikan di bawah arahan Pep Guardiola. Dengan rencana pembaruan kontrak ini, City menunjukkan niat mereka untuk mempertahankan fondasi tim yang telah sukses meraih banyak gelar dalam beberapa musim terakhir. Jika kesepakatan baru tercapai, maka masa depan Dias di Etihad Stadium tampaknya akan semakin aman. Negosiasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Manchester City untuk menjaga kestabilan skuad dan memastikan para pemain kunci tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan sepak bola Eropa. Man City gagal di Piala Dunia Antar Klub, sudah kepengin liburan.
Manchester City tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025. Gelandang City Bernardo Silva membantah ini adalah berkah tersembunyi untuk timnya. Itu berarti City harus angkat koper lebih cepat. Andai melangkah sampai final pada tanggal 13 Juli, City hanya akan punya 4 pekan waktu istirahat sebelum Premier League dimulai pada tanggal 16 Agustus. Meski kini punya waktu istirahat lebih panjang, Silva tetap merasa kecewa dengan kekalahan di Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia menepis anggapan bahwa para pemain City ingin waktu liburan lebih panjang. Silva mengaku belum tahu berapa lama waktu libur yang akan didapat para pemain City. Pasukan Pep Guardiola itu akan mengawali Premier League 2025/2026 dengan tandang ke markas Wolverhampton Wanderers pada tanggal 16 Agustus. Tidak ada yang ingin kalah, tidak ada yang ingin lebih banyak liburan. Kami sangat terbiasa tidak liburan, sayangnya, karena jadwal yang gila. Tapi ketika kami sedang berkompetisi, kami menjalaninya dengan serius dan kami sebenarnya punya banyak ambisi untuk Piala Dunia Antar Klub dan kami maunya menang. Kami belum tahu jadwalnya. Kami tahu kapan kami memulai Premier League, kami akan mencoba istirahat sebanyak mungkin tapi juga kembali bersiap untuk musim baru dengan sebaik-baiknya. Itu bukan tugas saya, itu tugas manajer dan stafnya untuk mempersiapkan para pemain, 2 atau 3 pekan, apapun. Tapi kami akan mempersiapkan diri menghadapi musim baru. City gugur di Piala Dunia Antar Klub, selesai sudah keluhan Guardiola. Manchester City gugur di Piala Dunia Antar Klub 2025. Selesai sudah keluhan demi keluhan sang manajernya, Pep Guardiola. Manchester City angkat koper dari Piala Dunia Antar Klub 2025. The Citizens kalah 3-4 dari Al Hilal di babak 16 besar, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025 pagi WIB via babak perpanjangan waktu. Manajer Pep Guardiola, sebelum-sebelumnya sempat mengeluh soal Piala Dunia Antar Klub 2025. Digelar pada musim panas yang merupakan waktu libur istirahat para pemain, ajang tersebut dinilainya bisa jadi bencana di kemudian hari. Kami sebenarnya akan beristirahat selama Premier League memberikan kesempatan. Pertandingan demi pertandingan, bulan demi bulan, kami akan lihat. Mungkin pada bulan November, Desember, Januari, saya berkata, kami dalam bencana. Kami kelelahan, Piala Dunia Antar Klub menghancurkan kami. Saya tidak tahu ke depannya seperti apa. Ini pertama kalinya dalam hidup, kami tergabung dalam 32 tim dan bermain. Lihat saja ke depannya nanti.